Ini boleh dijelasin nggak sih Bang, apa soal bukti ekstraksi ini kenapa kok bisa di tangan Bang Edwin dan kenapa baru terungkap nih? Ya turun dari langit gitu aja. Siap, siap. Eee, jadi sebenarnya dokumen ekstraksi itu sudah ada di saya, ya. Hmm, Tetapi luput dari perhatian saya karena saya lebih berfokus kepada putusan, dokumen oke. putusan. Jadi saya membaca semua putusan perkara ini. Putusan 16 untuk Saka Tatal, putusan 3 untuk Rivaldi dan kawan-kawan, putusan Hmm, 4 untuk Hadi dan kawan-kawan, gitu loh. Saya baca semua putusan itu, eee, dan di dalam perkara 3 perkara tersebut, sama sekali tidak ada bukti, baik keterangan ahli maupun bukti surat terkait dengan, percakapan handphone, gitu loh. iya. Jadi karena tidak ada bukti terkait itu, saya jadi mengabaikan saja keterangan apa namanya, data yang ada itu ya, data tentang ekstraksi itu. Ya misalnya yang menjadi hal yang seragam dari 3 putusan itu Bang Theo, Hmm, adalah bahwa, perencanaan itu ada pada Dani. Dani oke. mengirim SMS kepada Sudirman, terus diteruskan kepada Saka Tatal. Isi SMS itu adalah untuk menyerang Eki, ya. SMS itu tanggal 17 Agustus 2016, 16. 10 hari sebelum peristiwa, Hmm, gitu. Tetapi tidak ada itunya, Bang Theo, nggak ada bukti dilampirkan. Jadi oke. bukti dilampirkan untuk memperkuat perencanaan itu oleh Dani, ya, itu nggak pernah ada dalam 3 berkas perkara tersebut, gitu. Sehingga itulah kenapa saya nggak sebelumnya tidak tertarik dengan bukti ekstraksi itu, gitu loh. Hmm, Sampai kemudian, ketika Mega dan Widi Widya bersaksi ya. di sidang PK Tatal, menyampaikan bahwa mereka masih sempat berkomunikasi, dengan handphone ya, pada waktu itu masih BlackBerry, Iya. masih BlackBerry, SMS ya. Itu Widi menjelaskan bahwa pada pukul 22 lewat, dia masih berkomunikasi dengan Vina. Bahkan Vina mengajak Widi untuk keluar kan, itu jalan Hmm, hmm, keluar. Dan Widinya nggak mau karena takut dimarahin pacarnya. oke. Nah, ditambah saya terstimulus oleh pernyataan Raja Indragiri. Hmm, Raja Indragiri bilang bahwa kunci perkara ini ada pada data handphone dari para korban dan terduga pelaku lah, ya kan. Nah, karena itu kemudian saya teringat bahwa saya punya barang itu, gitu. Saya punya barang itu, kemudian mulailah saya buka, saya baca. Hal yang paling buat wow buat saya pertama kali adalah ketika nanti kalau Bang Theo tampilkan ya, hmm, itu di nomor 58 dari hmm, kolom tersebut. Di nomor 58 dari kolom tersebut ada pesan ya, pesan teks yang di situ jelas tertulis Widi, pesan teksnya gitu. Isun sudah di rumah Widi. Nah, hmm. artinya Widi yang mengaku di persidangan sebagai sahabatnya Vina ternyata benar. Karena di pesan teksnya itu ada nama Widi gitu. Ya, jadi keterangan Widi ini tidak berdiri sendiri ya. Oke. Saya telusuri di bagian atas dari keterangan tersebut di tanggal yang sama, tanggal 27 Agustus 2016. Di nanti kalau bisa ditampilkan oleh Mas Teo itu di Hmm, nomor 55 ya. 55. Di nomor 55 itu
ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Mega ketika bersaksi di sidang PK Saka Tatal. Hmm. Eee, bukan, intinya begini, bahwa di pukul 15 lewat Iya. 14 lewat 10 detik waktu UTC, ya, Hmm. itu Vina mengirimkan pesan teks kepada, Widi, ngajak Widi keluar. Hmm. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mega dan Widi ketika di persidangan, gitu. Nah, itulah kemudian kata saya ini valid, keterangan Widi dan Mega ini valid, otentik, dan sangat kuat sekali ya, karena bukan hanya keterangan berdasarkan ingatan, tapi didukung oleh bukti saintifik, gitu ya. Jadi bukti saintifik ini, eee, ya, scientific evidence ini mengalahkan, kekuatannya itu mengalahkan bukti-bukti lainnya, Iya. gitu loh, ya. Dia kalau sebagai bukti, dia bukti yang seterang matahari, gitu loh, ya, bukti seterang matahari, gitu. Nah, Artinya jadi ini kan berbeda ya dengan kronologi yang apa, BAP ya? beda jauh, Iya, iya. karena gini Bang Theo, kalau berdasarkan putusan dari 3 perkara tersebut, itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15. Iya. Heeh. Jadi kalau kita pakai pendekatan waktu yang tadi saya bilang, ya, saya belum lupa menjelaskan. Waktunya tadi kan UTC-nya 15 lewat 14 menit, Hmm. lewat 10 detik UTC. UTC itu adalah waktu global yang kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat, itu ditambah 7 jam. Iya. Jadi kalau 15 ditambah 7 itu ketemunya adalah 22. 22. Nah, 7 jam ya, tambah 7 jam jadi 22. Jadi waktu yang persis dengan waktu di mana, Widi menyampaikan kesaksian dia menerima pesan dari Vina, gitu. Hmm. Jadi pukul 22 lewat 14 10 detik WIB. Nah, tadi kita kembali lagi yang dari Mas Teo sampai pertanyaan apa yang terakhir ya? BAP Oh, BAP. berbeda, ya. Oke, berbeda BAP. Jadi dalam putusan 3 perkara ini, Mas Teo, itu, Hmm. menyatakan bahwa peristiwa sudah terjadi atau dimulai sejak pukul 21.15. Iya. 21.15 itu motor Eki yang membonceng Vina Hmm. di-Uber oleh motor lainnya, Hmm. ya kan. Sampai kemudian dipukul di flyover Talun pakai kayu, kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom, Hmm. dianiaya, dibunuh si Eki, diperkosa Vinanya, dibawa lagi ke flyover Talun, diletakkan seolah kecelakaan, gitu loh. Rangkaian peristiwa kekerasannya berlangsung sejak 21.15, sejak pukul 21.15. Sementara pukul 22 lewat 14 Vina masih hidup. Nah, Hmm. begitu. Oke. Iya. Berarti apakah bukti ini menunjukkan bahwa kasus ini itu kecelakaan atau gimana, Bang? Oh iya, bukti ini menegaskan bahwa peristiwa yang dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan itu benar tidak ada, sebagaimana sudah sejak awal saya sampaikan, Hmm. bahwa saya berkeyakinan ini laka lantas, gitu loh. Jadi, saya mendapatkan bukti-bukti baru, bukti-bukti baru yang menambah keyakinan saya, ya, bahwa sejak awal saya sudah menyampaikan, peristiwa ini laka lantas, tidak ada peristiwa pembunuhan pemerkosaan, ya, dipaksakan memang, gitu loh. Iya. Jadi, dengan adanya bukti ini Bang Teo, maka sebenarnya kita sudah game over, kita sudah case close, gitu loh. Udah, nggak perlu lagi, nggak penting, nggak perlu lagi argumen yang lain, ya.
Udah selesai. Mau ngomong soal si Anu lihat ini, si itu lihat ini, ya kan, kata si Atu, udah nggak penting, udah selesai, udah. Titik, udah sudah tidak dalam posisi koma, sudah dalam posisi titik. Nah, begitu Bang Teo. Jadi kan sebelumnya kan ada saksi Suroto yang menjelaskan waktu kejadian Ya, tersebut Vina sudah terkapar. Jadi nggak mungkin ya ngelepon gitu. iya, udah titik tuh. Jadi gini, aku mau jelasin gini Bang Teo, kalau Iya. saya bisa jelasin gini Bang Teo. Jadi Suroto, ya pertama saya ingin sampaikan sejak awal juga sudah sampaikan, Suroto bukanlah orang yang pertama kali menemukan korban, Oke. ya. Ketika Suroto, Muhyiddin, Suja, Hmm. Taufik, ya, yang lain itu polisi yang saya sebutkan, Suroto yang bukan polisi, gitu. Datang ke TKP, keadaan sudah ramai. Iya. Jadi Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban, ya. Kedua, keterangan Suroto tentang melihat kemaluan, tentang rok Vina tersikap dan kemaluannya terlihat, ini menurut saya patut diragukan. Hmm. Kenapa patut diragukan? Karena Vina pada hari naas tersebut menggunakan pakaian, ya, itu semacam rok terusan, ya, kalau ke bawahnya itu sampai dengan dengkul, Iya. ya, itu pakaian baju milik Widi, Oke. heeh. Dan bukan hanya itu, Mas Teo, yang milik Widi. Kalau kita lihat fotonya Vina di jalan itu, di flyover itu, Hmm. dia kan juga pakai Iya. slopnya juga milik Widi. Oh. Satu lagi, Mas Teo, itu Vina itu pakai short pant, Hmm. Hmm. short pant-nya juga milik Widi. Nah, gitu. Oke. Dan kata Mega dan Widi, Widih. pada hari itu Vina sedang haid, ya. Iya. Ya, karena datang ke rumah Widi pada siangnya, itu kan Hmm. minjem uang 50.000 untuk beli pembalut dan mie, ya, gitu, Hmm. Hmm. instan, gitu loh. Nah, keterangan tentang short pant ini juga cocok dengan keterangan dokter di IGD Rumah Sakit Gunung Jati yang menangani Vina, gitu loh. Jadi keterangannya sama soal celana, tapi soal jenis celananya yang berbeda, tapi substansi tentang celananya sama. Jadi gini keterangannya dari dokter IGD di Rumah Sakit Gunung Jati, Bang Teo, bahwa dokter itu menggunting celana panjang Vina. Hmm. Celana panjang Vina jeans warna biru, gitu loh, ya. Jadi tadi saya sampaikan, Widi bilang Vina pakai short pant. Dokter terus menggunting celana Vina, ya, yang berwarna biru ketika di IGD. Hmm. Jadi keterangan Widi dan dokter di IGD itu ya ada kesesuaian, ya kan? Gitu loh. Yang unik keterangan Suroto, bagaimana orang pakai celana dalam, pakai short pant dalam keadaan haid, kemudian dia bisa lihat, Hmm. ya. Hmm. Sementara celana dalam Vina itu berwarna krem mendekati Hmm. putih. Celana dalamnya ada fotonya kita ketika di rumah sakit. Jadi celana dalamnya juga menjadi foto foto bukan celana dalamnya, tapi foto Vina ketika di rumah sakit itu menunjukkan bahwa di bagian luar, sisi luar yang kita lihat itu tidak ada noda darah, Hmm. gitu loh. Padahal kata Suroto,
cairan dalamnya turun. Iya, iya. Sementara dia lagi haid. Tapi ketika kita lihat di foto itu bersih, gitu loh. Nggak ada nodanya, gitu loh. Jadi beberapa keterangan-keterangan ini membuat keterangan Suroto itu nggak punya pijakan yang kuat. Begitu, Pak Teo. Iya. Terus kan tadi bicara soal bukti lah Pak, bukti Ya, apa ekstraksi chat dari HP Vina ya. Nah ya. itu selain itu, apakah ada bukti lain nggak nih Pak yang bisa menguatkan ini kasus kecelakaan selain foto dari foto lagi terus chat lagi gitu-gitu Pak? Ya ada satu yang Mm-mm. sejak awal juga saya ragukan keterangannya, yaitu keterangan penemuan sperma Oke. oleh dokter forensik. Saya meragukan otentik otentisitas dari keterangan tersebut, gitu loh. Ya, saya sudah melihat kembali, foto-foto ekshumasinya, Hmm. ya. Ketika ekshumasi itu memang ekshumasi ini adalah pembongkaran makam ya, untuk Ya. dilakukannya, otopsi kepada jenazah. Ketika ekshumasi tersebut, memang ada kegiatan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Hmm. ya, tetapi tidak ada keterangan yang menjelaskan penemuan sperma tersebut, Mas Tio. Nah, ini perlakuan yang berbeda, di mana dalam foto ekshumasi tersebut juga dilampirkan pengambilan sampel dari perut, dari kulit kulit luar, ya kulit perut sisi kanannya Vina, Hmm. ya kulit perut sisi kanan Vina, dan juga diambil sampel dari hati. Ya. Nah, sampel itu diperlakukannya harusnya itu dipoto, Bang Tio. Terhadap sampel itu harus dilakukan pemotretan di tempat ya. Hmm. Kemudian juga bukannya pemotretan, Bang Tio, tetapi terhadap sampel tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang aman. Ya, semacam toples lah, ya. Dan di luar bagian toples itu ditulis temuannya apa, gitu. Nah, ketika ekshumasi itu dilakukan, ya, tentang sperma itu nggak ada keterangannya, Pak Tio, Oke. nggak ada. Tetapi kok ketika laporan tentang ekshumasi itu diberikan kepada penyidik, kok kemudian muncul keterangan soal penemuan sperma, gitu loh, ya. Jadi apakah ini cocok logi apa gimana kan, gitu loh. Hmm. Oke. Terus kan tadi Pak Bapak bilang kalau ini berarti murni lah kecelakaan dan lain-lain. Mhm. Maka apakah bisa dibilang ini ada rekayasa, Pak? Atau mungkin Ya pandangan bukan Bapak lah, apa adakah rekayasa untuk menutupi apa yang sedang tutupi, gitu Pak? ya bukan lagi bisa dibilang, sudah bisa disimpulkan. Oh. Sudah bisa disimpulkan sejak awal ada rekayasa, Hmm. ada rekayasa. Gampang saja, gampang saja untuk menyimpulkan itu. Jadi kalau kita mempelajari dokumen dari perkara ini, ya proses penyidikannya, kemudian pengadilannya sampai putusannya, saya katakan kita akan menemukan 1001 kejanggalan, gitu loh. Ya, saya katakan bahwa tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan kejanggalan dari perkara ini, gitu loh, ya. Jadi orang yang belajar hukum, cukup mahasiswa hukum atau sarjana hukum S1, membaca putusan perkara dokumen ini, ya kan, akan dengan mudah menemukan 1001 kejanggalan. Tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan itu. Begitu Bang Teo, ya. Bagaimana Bang Teo
dalam perkara pidana ada perkara yang tidak dimulai dengan penyelidikan. Ya. Perkara langsung naik ke penyidikan. Padahal bukan tertangkap tangan. Gitu loh. Bagaimana ada orang anggota polisi ya yang tidak punya surat tugas, surat perintah melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, nggak pakai surat perintah penangkapan juga, gitu loh. Jadi sepertinya melekat kewenangan itu pada dirinya tanpa perlu ada perintah dari atasan, gitu loh. Ya. Kalau semua polisi bisa begitu bahaya kita. Ya, Eh, mumpung nyinggung nih Pak, jadi kan kemarin kuasa hukumnya dari Pak Ibtu Rudiana, ya, itu kan meragukan lah keterangan apa? dari Mega dan Widi. Nah, Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak, Pak? ya, udah nggak perlu diragukan lagi. Udah Harusnya. harusnya udah selesai, ya udahlah. Enggak, ketika Mega dan Widi itu ya memberikan keterangan di persidangan tentang hal itu ya. Hmm, Kalau ada orang yang meragukan ya, saya maklum, saya makfum, ya kan? Kenapa? Karena hanya mengandalkan ingatan, oke, iya. ya kan? Jadi saya sangat memaklumi kalau ada yang meragukan keterangan Mega dan Widi tersebut bila hanya berdiri sendiri. Hmm, Nah, tetapi ketika keterangan Mega dan Widi itu berkesesuaian dengan bukti adanya percakapan handphone tadi, maka keterangan itu tidak berdiri sendiri, ya kan. Malah kekuatan pembuktiannya solid gitu, 100%. Jadi dengan keterangan itu kita dapat sudah menyimpulkan, sudah lagi berhenti kita ngomongin soal pembunuhan, soal pemerkosaan, ya kan, gitu loh. Udah game over, case close, udah selesai selesai, gitu gitu. Ya, Pak, saya mau kembali lagi yang bukti ekstraksi tadi ya. Kan Bapak sempat nyebut sempat tidak apa namanya tidak Perhatikan, terfokus ya memperhatikan ya. dari bukti ekstraksi tersebut. Jadi apakah memang sudah lama Pak? Berarti apakah dari tahun 2016 atau Ya, ini sekaligus menjawab soal yang tadi Mas Tio sampaikan rekayasa ya. Mhm, Ekstraksi ini sudah dilakukan sejak 2016. Sudah. Pertanyaannya, kenapa hasil ekstraksi ini tidak jadi alat bukti? hmm, Kenapa yang melakukan ekstraksi tidak di BAP sebagai keterangan ahli? Kenapa hasil ekstrasinya, laporan tersebut tidak dijadikan bukti sebagai surat? ya. Kenapa tuh Bang Teo? Hah? Jadi gini, Bang Teo, antara ya 2 hal itu ya, yang Ya. oke kalau kita ngomongin yang pertama dulu. Jadi hal yang saintifik yang ada pada perkara yang dituduhkan ini ya, itu adalah kegiatan visum dan forensik. Hmm, Itu yang saintifik ya. Dari yang saintifik ini tidak ada kesimpulan mereka itu korban pembunuhan ya. Atau gini saya ingin sampaikan dulu pertama, bahwa dokter itu mengidentifikasi luka ya dan juga penyebab kematian. Termasuk apa saja yang menyebabkan orang tersebut luka ya, gitu loh. Satu disimpulkan kedua-duanya mengalami trauma tumpul. hmm, Keduanya tidak mengalami luka penusukan senjata tajam, ya, gitu loh. Kemudian luka yang paling dominan luka yang menyebabkan kematian itu luka di bagian kepala, ya. bagian kepala. Ini ada yang menarik keterangannya Dokter Budi Sendar ketika ketika kami hadirkan sebagai dokter sebagai ahli di persidangan Kali. fisika total, ya Hmm, kan. Jadi ternyata Mas Budi, itu luka yang Mas Teo, ya luka yang paling
paling utama dari intinya itu dari misalnya Eki, Hmm, itu ada di jidatnya. iya. Jidatnya itu apa tuh ya? Pecah, pecah, ya. Tapi ini kayak gempa, Mas Tio, ya, kayak gempa. Intinya di sini, Mas Tio, Mhm, mhm. ya. Kalau kita lihat foto, Mas Tio, ini baik-baik aja, Mas Tio, rata. Kalau lihat Oke, besaran foto, ya iya, kan, itu cuma bisa kelihatan ketika dilakukan ekshumasi tadi, iya, otopsi tadi. iya. Tetapi ternyata, Mas Tio, itu kayak gempa, itu membuat patahan, patahan begini, Mas Tio. Nah, Oke, patahan begini ke belakang koraknya, iya, iya. gitu loh. Jadi Retak nanti kan? ya, Oh, oke. jadi pusatnya di sini. Pusatnya di sini, ya kan, pusat pusat lukanya di sini, ya. Tetapi patahan itu kemudian menjalar ke muka dan juga tulang tengkorak, Hmm, begitu, Mas Teo. Jadi saya sampaikan bahwa yang saintifik itu adalah kegiatan visum dan forensik ya. hmm, Nah, ada keterangan menarik, ini fakta persidangan ya, yang disampaikan oleh dokter forensiknya iya. di perkara 3 dan 4. Dokter forensiknya bilang begini, Mas Teo, trauma tumpul biasa dialami oleh korban laka lantas di aspal yang mulus. Nah, nanti kalau ada pihak sana yang bilang, "Dokter kan bukan menentukan ini kecelakaan atau pembunuhan." Betul. Iya. Saya ingin sampaikan ini pendapat dokternya. Pendapat dokter di persidangan, ya. Dokter ahli berpendapat tentu berdasarkan pengalaman, gitu loh. Jadi begitu, Mas Teo. Jadi secara visum forensik juga sebenarnya tidak ada menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan pemerkosaan. Hmm, Bahkan hmm, soal penemuan sperma, dokter tidak menyatakan apakah itu karena hubungan konsensual atau ruda paksa, nggak ada juga. iya. Hanya temuan sperma saja, gitu loh. Nah, kalau ditambah Mas Teo, tadi pertanyaan Mas Teo, kalau seandainya ditambah tuh dengan penemuan ekstrasi ini, ya ketika persidangan dulu, ya selesai Mas Teo, nggak sesuai rencana, bebas mereka. Hmm, hmm. Bebas Mas Teo, gitu loh. Bukannya bukannya bebas Mas Teo, bukannya bebas, ya kan? Nggak layak P21 Mas Teo, Oke. bukannya Iya, bebas, iya, nggak iya, layak iya. P21, ya kan? Sayangnya ternyata malah disidang dan seumur hidup ya, Pak, ya? Seumur hidup, gitu loh, Iya, iya. ya. Oke. Iya, jadi udah terlanjur lah misalnya Sakatata udah terlanjur bonyok, Ah, udah terlanjur bonyok udah ditahan, ya sudah dicepet-cepetin lah karena juga sistem peradilan anak kan harus cepet kan, iya. gitu loh. Padahal dia bukan pelaku utama, dia cuma ikut Hmm. serta. Tuduhannya cuma sekali mukul di pra-oper ketika pertama. Tuduhannya cuma sekali mukul di pra-oper pertama, putusannya 340, pembunuhan berencana. Bagaimana tuh? Oke. Iya, iya. Ajaib nggak? Ajaib. 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 Cuma mukul sekali, ya kan? Badannya kurus, ya kan, gitu loh. Mhm. Cuma mukul sekali di play-over pertama sebelum dibawa ke hadap Iya. sama showroom ya, mukul sekali, dirumuskan sebagai perbuatan terbukti 340, pembunuhan berencana, gitu loh. Mukul sekali itu kan 351, huruf Mhm. A, apakah satu penganiayaan ringan, terbukti 340, gimana nggak ajaib, gimana nggak Oke. ajaib, ya kan? Itu. Kemudian, Mas Teo, yang ajaib lagi, tadi dokter kan udah bilang, tidak ada luka senjata tajam. Iya, iya. Di 3 putusan itu, pertimbangan hakimnya sama. Kronologi yang dari Rudiana Mhm. sampai penyidikan, sampai penuntutan itu masih berlaku. Penggunaan samurai, sabetan, tusukan tuh, masih ada di pertimbangan hakimnya dalam memutuskan. Padahal dokter forensiknya bilang, "Nggak ada." Gitu loh. Jadi halu banget ini.
atau Kopas aja juga modalnya gitu loh, ya kan? Iya. Ya, kita kan nggak tahu kasus ini, Mas Teo, kalau nggak ada film Vina itu kan, Mhm. nah sebelum 7 hari itu kan, gitu loh. Iya. Eee, ya jadi Yang memang saya pikir ada stigma ya, pada 2016 itu, bahwa mereka ini geng motor sadis, ya kan, bunuh, perkosa orang. Kedua, korbannya kan dari keluarga besar polisi, mmm, gitu loh. Ya sehingga mungkin saja esprit de corps di kalangan APH-nya itu solid, gitu loh. Ya 3, sudah bobok-bonyok tuh para terduga pelaku, iya, ya kan. Ya mau terpidana. diapain, gitu loh. Jadi saya kalau dalam bahasa itu, peribahasa terlanjur basah, Mas. Ya udah Oke, nyemplung sekalian, gitu. oke. Jadi udah nanggung Mas, udah basah Mas, ya kan. Ya kalau kita kalau dimunculin 2016 tuh hasil ekstraksinya, ya batal dong, gimana udah bonyok nih orang, gitu, Mas Teo, Oke. ya kan? Nah, saya mau bicara soal sidang putusan lah, putusan sidang PK Ya. Sakatatal. Nah, ini Pak, bagaimana nih pandangan Bapak nih terkait, jelang sidang putusan ini, Pak? Ya, saya punya harapan besar ya, Profesor Haji Saripudin sebagai Ketua Mahkamah Agung, Hmm, ya, yang sebentar lagi juga menyelesaikan tugasnya, mungkin di bulan Oktober, meninggalkan legacy pada kasus Vina ini, gitu loh. Dengan cara memilih hakim agung, pemeriksa PK ini, mereka yang memiliki integritas dan memiliki komitmen kemanusiaan yang tinggi, ya. Jadi kan kita nih gini, Mas Teo, kita kalau di lingkungan kerja, lingkungan perkawanan kan kita tahu sifat kawan-kawan kita kan? hmm, Heeh. Siapa yang jujur, siapa yang culas, siapa yang suka nolong, siapa yang berani, kan kita tahu kan, gitu loh. Ya tentu Ketua Mahkamah Agung, ya, Profesor Haji Saripudin yang kita kenal progresif, religius, dan alim ini punya pengetahuan soal itu juga. Siapa di antara hakim agung ini yang putih, tidak abu-abu, tidak hitam, gitu loh, ya kan? Agar meninggalkan legacy yang, cukup patut untuk menjadi, apa namanya, menjadi momentum yang terbaik ya, dari, jabatannya di Mahkamah Agung di dunia peradilan. Satu itu. Kedua, dari munculnya data ekstraksi dari handphone Vina ini, ya, ini kan sekalipun belum pernah dimunculkan dalam persidangan ya, iya, ya, ini kan merupakan bukti yang cukup kuat, ya, bukti yang seterang matahari, gitu. Saya mengusulkan, mohon Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo mempertimbangkan agar segera melepaskan 7 terpidana itu dari tahanan, dari penjara, ya. Jadi selama lebih dari 8 tahun atau selama 8 tahun ini, negara sebenarnya sudah berhutang atas hilangnya setiap detik kebebasan dari 8 terpidana tersebut, mmm, gitu, ya. Jangan hanya karena mereka pengangguran, karena mereka kuli bangunan, karena mereka orang kecil, nggak punya akses, bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha.
ya. Kemudian kita anggap mereka memang layak jadi expendable, layak dibuang, ya kan. Jadi nggak boleh, tidak ada rakyat Indonesia yang boleh dibuang dalam situasi ekonomi status apapun yang mereka melekat pada mereka, gitu. Jadi saya berharap Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah luar biasa agar 7 terpidana lainnya segera dibebaskan lebih dahulu sambil, proses PK-nya tetap berjalan. Demikian Mas Theo, terima kasih. Oke. Jadi, mungkin jika nantinya nih bakalan dikabulkan soal putusan sidang PK Natal. Nah, mungkin ada dampaknya nggak sih Pak kalau menurut Bapak? Ya tentu, tentu Mhm, Mas. Jadi putusan sidang Saka Tatal sudah dikabulkan, yaitu karpet merah buat 7 terpidana lainnya Mas Theo. mhm, Kan tinggal tinggal satu aja novumnya. Novum buat 7 terpidana lainnya kalau putusan Saka Tatal dikabulkan, novumnya adalah putusan itu. mhm. Artinya Saka Tatal akan jadi apa ya Pak, saksi iya saksi ya Pak, untuk mereka? Ya iya, mau jadi saksi mau apa terserah. Tapi menurut saya Oke, novumnya itu buat 7 lainnya itu, ketika putusan Saka Tatal permohonan Saka Tatal itu dikabulkan, ya kan, cukup satu aja novumnya. mhm. Novumnya adalah putusan, PK Saka Tatal dikabulkan, udah, gitu. Begitu, betul. Eee, Nah misalkan, jika 7 terpidana tadi ini sudah ajukan PK nih Pak ya, Ya, terus, dan mungkin sidangnya udah digelar. Nah, oh ya, terus bukti-bukti yang Bapak bocorkan kayak ekstraksi cat ini apakah bisa Pak ditunjukkan bisa, kira-kira? Ya, bisa. Pertama kan buat 7 lainnya belum mendaftarkan memori PK. ya, Artinya apa yang kami sampaikan ini kan bisa menjadi novum. mhm, Kedua, apa yang kami sampaikan bisa menjadi keterangan saksi di persidangan PK-nya. Begitu, Mas Teo. oke, Nah, ya. Mungkin terakhir Pak, harapan Bapak lah terkait kasus ini. ya saya berharap ya, kemerdekaan dapat segera diraih oleh 8 orang ini. Mmm, Kemerdekaan bahwa mereka itu bersih dari peristiwa yang dituduhkan. Kemerdekaan dari hal-hal yang merampas ya, kebebasan mereka selama 8 tahun lebih ini, ya. Kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan Indonesia. Harusnya ini juga jadi kemerdekaan buat 8 terpidana, gitu, ya. Jadi saya berharap ada upaya yang luar biasa, baik dari Ketua Mahkamah Agung untuk mhm, memastikan hakim yang memeriksa PK ini adalah hakim berintegritas, dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa membebaskan sementara waktu 7 orang terpidana sampai dengan proses PK-nya masih berjalan. Demikian Mas Teo, ya. oke, Dan juga tentu baik, harapannya agar penegak hukum ya semakin profesional, ya, tidak mengandalkan pengakuan, ya, tidak dipengaruhi oleh stigma, tidak membuat kelas-kelas sosial yang membuat orang kecil seperti layak untuk dihukum, gitu loh, ya. Jadi hukum memang harus berlaku sama buat semua orang. Demikian Mas, terima kasih. oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Edwin, Pak Togi. Sama-sama Mas Tio, kasih Iya, kesempatan next wawancaranya. iya. Ya, Oke, sahabat Kompas TV, itu tadi wawancara saya dengan Pak kuasa hukum Saka Tatal, Pak Edwin Wahyudi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.